Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hari di sini akan menjelaskan tentang keragaman akuntansi di seluruh dunia. Keragaman akuntansi di seluruh dunia, perbedaan aturan akuntansi dan pelaporan keuangan antar negara. Sebagai contoh, akuntansi untuk goodwill. Di Amerika Serikat, goodwill tidak diamortisasi, tetapi diturunkan nilainya hanya jika terjadi penurunan nilai. Di Jepang dan Korea, goodwill diamortisasi selama masa manfaatnya tidak lebih dari 20 tahun. Keragaman akuntansi di seluruh dunia untuk evaluasi aset. Di Amerika, evaluasi aset tetap ke atas umumnya tidak diperbolehkan. Di Uni Eropa, perusahaan publik bebas memilih antara dua metode yang berbeda untuk menilai aset mereka. Untuk inflasi di Amerika dan banyak negara lain, laporan keuangan tidak disesuaikan dengan nilai inflasi. Negara-negara Amerika Latin mengalami inflasi yang signifikan, sehingga laporan keuangan disesuaikan dengan perubahan yang disebabkan oleh inflasi. Bukti tambahan dari perbedaan akuntansi antar negara, formulir 20F, diwajibkan oleh SEC untuk perusahaan yang menggunakan GAAP non-AS, kecuali mereka menggunakan IFRS. Mengkonsiliasi laba bersih dan pemegang saham ekuitas dari GAAP lainnya ke GAAP AS. Laporan keuangan konsolidasi. Sini masalah yang disebabkan oleh keragaman akuntansi. Itu pada laporan keuangan konsolidasi MNES, Amerika Serikat sering memiliki anak perusahaan di sejumlah besar negara. Catatan akuntansi dalam GAAP lokal dan mata uang lokal digabungkan, yaitu dikonsolidasikan ke dalam US GAAP. Memerlukan konversi dari lokal ke US GAAP. Memerlukan terjemahan dari mata uang lokal ke AS. Kesulitan dengan akses ke pasar modal asing. Perusahaan seringkali perlu pergi ke luar negara asalnya untuk mengakses pembiayaan. Meningkatkan modal asing sering membutuhkan rekonsiliasi untuk memenuhi aturan akuntansi yang berbeda atau kebutuhan investor dan kreditor. Non-comparability laporan keuangan. Aturan akuntansi sering berbeda antar negara. Investor internasional perlu membuat rekonsiliasi atau penyesuaian mereka sendiri terhadap laporan keuangan. Investor internasional juga harus menghadapi tingkat pengungkapan yang berbeda, kualitas standar akuntansi, dan kualitas audit. Kurangnya informasi akuntansi berkualitas tinggi. Nah, kurangnya pengungkapan yaitu kurangnya transparansi. Sistem hukum umum. Lebih sedikit undang-undang, lebih banyak interpretasi pengadilan. Mengarah pada penciptaan presiden atau kasus hukum. Paling sering ditemukan di Inggris Raya dan negara-negara berbahasa Inggris lainnya. Bumber aturan akuntansi cenderung organisasi non-pemerintah. Sistem hukum, kode hukum ditandai dengan undang-undang yang relatif lebih banyak. Lebih sering ditemukan di negara-negara yang tidak berbahasa Inggris. Aturan akuntansi di negara-negara ini cenderung diatur, yaitu sumbernya adalah pemerintah. Kurang spesifik, sehingga diperlukan sumber lain untuk memberikan panduan. Perpajakan di US penghasilan kena pajak dan penghasilan buku umumnya sangat berbeda. Di Jerman, aturan yang mengatur pendapatan kena pajak dan pendapatan buku cenderung sama, yang umumnya menghasilkan akuntansi yang lebih konservatif. Pajak tangguhan tidak terlalu menjadi masalah di negara-negara hukum kode. Penyediaan pembiayaan. Di banyak negara, sumber modal utama adalah keluarga, bank, dan pemerintah. Akuntansi dan pengungkapan di negara-negara tersebut cenderung kurang penting. Di Amerika Serikat dan Inggris, penyedia pembiayaan adalah pemegang saham yang beragam, sehingga akuntansi dan pengungkapan lebih penting. Faktor lingkungan yang menyebabkan keragaman akuntansi, yaitu inflasi. Beberapa negara secara historis memiliki tingkat inflasi yang tinggi. Akuntansi di negara-negara ini sering membutuhkan penyesuaian untuk mengimbangi dan dampak inflasi. Hal ini biasa terjadi di negara-negara Amerika Latin, mengingat periode inflasi rendah dan diperpanjang di AS. Akuntansi inflasi tidak diperlukan.
ikatan politik dan ekonomi. Keterkaitan ini cenderung membuat berbagai informasi lebih mudah. Negara-negara yang berbagi ikatan seringkali memiliki sistem akuntansi yang serupa, seperti Prancis dan bekas jajahan di Afrika Barat. Korelasi faktor. Singkatnya, ada korelasi di antara faktor-faktor ini. Negara-negara hukum kode cenderung menghubungkan perpajakan dengan laporan akuntansi dan keuangan dan kurang bergantung pada pembiayaan pemegang saham. Klaster akuntansi. Faktor lingkungan yang terkait dengan keragaman akuntansi telah digunakan untuk mengidentifikasi 3 kelompok berbasis luas. Presentasi yang adil atau pengungkapan penuh model. Berorientasi pada kebutuhan informasi investor dan kreditor. Paling deskriptif tentang Inggris dan Amerika Serikat. Klaster akuntansi. Model kepatuhan hukum, akuntansi sangat dipengaruhi oleh peraturan perpajakan dan kebutuhan pemerintah. Umumnya ditemukan di benua Eropa dan negara-negara hukum kode lainnya seperti Jepang. Bank adalah sumber utama pembiayaan. Klaster akuntansi disesuaikan dengan inflasi model, mirip dengan pendekatan kepatuhan hukum. Dibedakan dengan persyaratan untuk penyesuaian untuk mengurangi dampak inflasi. Dengan demikian, sebagian besar ditemukan di Amerika Selatan. Klasifikasi sistem pelaporan keuangan. Penilaian Nobes menunjukkan bagaimana sistem akuntansi di 14 negara maju saling berhubungan. Diklasifikasikan berdasarkan pengaruh pemerintah, ekonomi, pajak, sistem hukum, dan praktek bisnis. Pengaruh budaya pada pelaporan keuangan. Budaya juga secara luas dianggap mempengaruhi sistem pelaporan keuangan. Hofstede, 5 dimensi budaya adalah skema yang paling umum digunakan untuk membahas pengaruh budaya. Hofstede dimensi budaya, yaitu individualisme versus kolektivisme, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian kejahatan, orientasi jangka panjang. Hofstede dimensi budaya, individualisme versus kolektivisme, yaitu referensi untuk jalinan sosial yang longgar. Kolektivisme diwakili oleh tatanan sosial yang terjalin erat. Hofstede dimensi budaya, jarak kekuasaan, tingkat penerimaan kekuasaan yang tidak merata di dalam dan di seluruh masyarakat, lembaga, dan organisasi. Penghindaran ketidakpastian, tingkat di mana anggota masyarakat merasa terancam oleh situasi yang tidak pasti atau diketahui. Hofstede dimensi budaya masih kejahatan, penekanan pada nilai-nilai maskulin tradisional dari kinerja dan pencapaian versus nilai-nilai feminin dari hubungan kepedulian dan pengasuhan. Orientasi jangka panjang. Sejauh mana persyaratan menghargai ketekunan, hemat, mematuhi ketertiban, dan menghormati tradisi. Nilai akuntansi abu-abu, itu profesionalisme versus kontrol hukum, keseragaman versus fleksibilitas, konservatisme versus optimisme, kerahasiaan versus transparansi. Profesionalisme versus kontrol hukum, yaitu profesionalisme tercermin dari penilaian profesional individu dan peraturan dari diri dari profesi. Kontrol hukum berfokus pada kepatuhan hukum dan kontrol legislatif profesi. Yang pertama lebih menunjukkan Inggris dan Amerika Serikat, dan yang terakhir lebih menunjukkan benua Eropa. Keseragaman versus fleksibilitas menunjukkan preferensi untuk metode akuntansi standar, tercermin dalam berbagai praktik akuntansi untuk perbedaan dan perusahaan. Pendekatan Inggris dan Amerika Serikat adalah contoh fleksibilitas. Konservatisme dan optimisme menunjukkan preferensi untuk kehati-hatian dan untuk kehati-hatian. Optimisme cenderung lebih ke arah penyajian yang adil. Jerman secara tradisional mencerminkan kecenderungan yang kuat terhadap konservatisme. Kerahasiaan dan transparansi mencerminkan preferensi untuk pengungkapan informasi yang minimal. Mencerminkan keterbukaan dan pengungkapan penuh. Negara-negara yang dengan sebagian besar perusahaan memiliki pemilik keluarga dan perusahaan yang dibiayai bank cenderung ke arah kerahasiaan. Sebuah model untuk menjelaskan perbedaan internasional dalam pelaporan keuangan, model para bangsawan.
menjelaskan perbedaan internasional sebagai fungsi budaya dan sistem pembiayaan. Budaya mempengaruhi perkembangan sistem pembiayaan yang mempengaruhi perkembangan akuntansi. Menggunakan dua kualifikasi A dan B. Akuntansi kelas A, deskripsi negara Anglo-Saxon, pembiayaan akuntansi pemegang saham, luar yang kuat, optimisme, dan transparansi. Akuntansi kelas B, deskripsi benua Eropa, pembiayaan ekuitas, pemegang saham luar yang kurang tersebar luas, konservatisme, dan kerahasiaan. Bukti lebih lanjut dari kelaparan akuntansi, yaitu perbedaan tambahan antar negara. Format laporan keuangan yang berbeda, tingkat detail dalam laporan keuangan bervariasi antar negara. Terminologi, tingkat pengungkapan, dan aturan yang mengatur pengakuan dan pengukuran. Laporan keuangan yang berbeda termasuk dalam laporan tahunan. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.